paling melek digital, paling kreatif, tapi kok bisa-bisanya juga berisiko jadi generasi termiskin? Kedengarannya aneh kan? Nah, itulah paradoks yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita keluar dari situ? Potensi pendapatannya besar, tapi risikonya jadi generasi termiskin juga besar. Loh, gimana ceritanya coba? Gimana bisa dua hal yang bertolak belakang ini terjadi barengan? Inilah inti dari paradoks yang bikin pusing kepala banyak anak muda sekarang, dan yuk kita bongkar sama-sama. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa sih ada jurang yang dalam banget antara potensi sama kenyataan buat Gen Z? Untuk nemuin jawabannya, kita harus lihat dulu nih, gimana dunia mereka itu udah beda banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama, paradoks Gen Z itu sendiri. Biar kita bisa nemuin jalan keluar, kita harus paham dulu dong, kita ini lagi ada di labirin yang kayak gimana. Dan percaya deh, landscape ekonomi yang dihadapi Gen Z sekarang ini bener-bener udah beda total dari apapun yang pernah ada. Coba deh inget-inget cerita orang tua kita. Dulu tuh jalurnya kayaknya jelas banget ya. Dapat kerjaan tetap, rajin nabung, terus beli rumah. Simple. Nah sekarang, beli rumah tuh rasanya kayak mimpi di siang bolong. Nabung doang, wah itu strategi yang udah ketinggalan zaman. Investasi itu udah jadi kewajiban. Dan ngambilin satu kerjaan aja, seringnya sih itu baru buat starter pack-nya doang. Aturan mainnya udah di-update total guys. Dan ini dia nih biang keladinya. Kalau kamu cuma nabung doang di bank, sebenarnya nilai uang kamu itu berkurang tiap hari. Serius, inflasi itu kayak maling nggak kelihatan yang diam-diam ngambilin duit kamu dari tabungan. Jadi kalau strateginya cuma bertahan dengan nabung, ya itu udah resep pasti buat kalah. Tapi masalahnya tuh lebih dalam dari sekedar angka-angka di bank atau data inflasi. Rintangan paling gede itu seringnya ada di sini nih, di antara dua kuping kita. Yap, pola pikir. Inilah penghalang tak terlihat yang paling sering ngejegal kita buat jadi kaya. Coba deh renungin ini. Produk finansial kita, alias kondisi keuangan kita sekarang, itu dipengaruhi banget sama pabrik tempat kita dibesarkan. Obrolan soal duit di meja makan waktu kita kecil, apakah itu soal kesempatan atau soal hidup ini susah, itu secara harfiah ngebentuk dua jalur kehidupan yang beda banget. Nah, perbedaan pola pikir inilah yang nyiptain apa yang disebut lingkaran setan. Susah cari duit, bikin pola pikir jadi sempit dan terbatas. Pola pikir yang terbatas ini diwarisin lagi ke generasi berikutnya, dan siklusnya muter terus di situ. Tantangan terbesarnya ya, gimana caranya kita mutusin rantai ini? Dan inilah jebakan paling bahaya dari lingkaran itu, mentalitas korban. Keyakinan kalau kita ini cuma pion, nggak punya kuasa apa-apa buat ngubah nasib. Sebelum kita ngomongin strategi investasi atau cari duit tambahan, tembok mental inilah yang harus dirobohin duluan. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu, solusinya. Yuk, kita buka buku panduan yang baru, sebuah strategi buat ganti mode. Dari yang tadinya bertahan doang, sekarang kita jadi mode menyerang di permainan finansial ini. Kita tuh sering banget kan kejebak nanya gimana sih cara investasi atau gimana naikin gaji. Padahal itu pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang benar-benar bisa ngubah nasib itu adalah, habis ini gue mau belajar apa lagi ya biar nilai diri gue naik dan bisa ngasilin duit lebih banyak. Nah itu dia, fokusnya geser dari nyari alat ke ngebangun diri sendiri. Kuncinya di situ. Strateginya sebetulnya simple, cuma ada 3 pilar utama. Pertama dan paling penting, ubah pola pikir. Terima keadaan, tapi jangan pernah jadi korban. Perjalanan kamu dimulai dari sini. Kedua, tingkatkan pendapatan. Fokus belajar skill baru, biar nilai jual kamu naik. Side hustle itu sekarang udah keharusan, bukan pilihan lagi. Dan yang ketiga, bangun kebiasaan finansial. Jago ngatur duit itu skill. Soalnya, pendapatan gede tanpa disiplin itu cuma bakar jadi kekayaan sementara. Dan ini nih kebenaran yang pahit. Tahu doang, itu nggak ada artinya kalau nggak dilakuin. Semua video motivasi, buku keuangan, nasihat dari para ahli, semuanya bakal sia-sia tanpa satu hal, aksi. Jembatan antara miskin dan kaya itu dibangun pakai tindakan nyata, bukan cuma wawasan. Dan ngomongin aksi, nggak usah langsung yang gede-gede. Lupakan target-target yang bikin ngeri duluan. Mulai aja dari yang paling kecil, yang paling gampang. Nyisihin 10.000 perak sehari secara konsisten itu jauh lebih dahsyat daripada cuma berkhayal nabung jutaan tapi nggak pernah mulai-mulai. Ingat, fondasi itu dibangun bata demi bata, pelan-pelan. Nah, coba lihat deh bedanya. Perbedaan antara orang yang finansialnya gitu-gitu aja sama yang terus bertumbuh tuh, seringnya cuma di satu kebiasaan simple ini. Kebiasaan umum, dapat gaji, langsung belanja-belanja. Baru deh kalau ada sisa, ditabung. Kebiasaan orang sejahtera,
Dapat gaji, langsung sisihkan buat investasi atau tabungan, baru sisanya dipakai buat belanja. Simple kan? Bayar diri kamu sendiri dulu, ini game changer banget. Oke, terakhir, yuk kita ngobrolin endgame-nya, tujuan akhirnya. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan hidup bulan depan, ini soal mendefinisikan ulang apa itu kemenangan, apa itu kaya, dan apa itu pensiun di era sekarang. Buang jauh-jauh bayangan pensiun cuma duduk-duduk di rumah nunggu tua. Pensiun yang sesungguhnya itu adalah kebebasan. Kebebasan buat kerja bukan karena terpaksa bayar tagihan, tapi karena kamu pengen dan suka sama kerjaan itu. Nah, pas kerjaan jadi pilihan, bukan kewajiban, disitulah kamu benar-benar merdeka secara finansial. Terus, gimana caranya nyampe ke sana? Lewat kekuatan paling ajaib di dunia keuangan, bunga majemuk atau compound interest. Gampangnya, ini tuh kayak bola salju. Kamu mulai dengan investasi kecil, terus uang kamu itu menghasilkan uang lagi. Dan uang yang baru itu menghasilkan uang lagi. Makin lama, bola saljunya makin gede, makin cepat. Inilah yang bikin tujuan-tujuan besar jadi terasa jauh lebih mungkin buat dicapai. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke pertanyaan paling fundamental. Lupakan sejenak soal investasi apa yang lagi bagus. Fokus lagi ke pertanyaan ini. Apa yang akan gue pelajari selanjutnya buat naikin nilai diri gue? Karena pada akhirnya, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi ke diri kamu sendiri. Jadi, apa langkah kamu selanjutnya?